Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baiklah, seperti yang tadi Ibu sampaikan ya, bahwa kita hari ini akan membahas mengenai suhu dan kalor. Untuk itu Ibu ingatkan kembali kepada kalian bahwa kalian bagusnya menggunakan headset agar suara Ibu lebih baik didengar oleh kalian dan kalian bisa memahami materi ini dengan baik. Seperti baiklah, kompetensi dasar dari suhu dan kalor adalah menganalisis proses pemuaian, perubahan wujud zat, dan perpindahan kalor dengan konsep suhu dan kalor. Yang kedua, menggunakan alat sederhana dalam percobaan yang berhubungan dengan kalor. Adapun tujuan pembelajarannya adalah peserta didik dapat memahami proses pemuaian, perubahan wujud zat, dan perpindahan kalor dengan konsep suhu dan kalor. Yang kedua, peserta didik dapat menghitung suhu dengan menggunakan termometer. Yang ketiga, peserta didik dapat menganalisis proses pemuaian, perubahan wujud zat, dan perpindahan kalor dengan konsep suhu dan kalor. Yang keempat, peserta didik dapat melakukan percobaan sederhana terkait suhu. Bisa dipahami ya? Kalian harus menontonnya sampai akhir biar bisa memahami materi ini dengan baik. Kita lanjutkan. Nah, Ibu punya pertanyaan nih untuk kalian. Pernahkah kalian merasa kedinginan? Atau pernahkah kalian merasa kepanasan? Mengapa sih hal tersebut bisa terjadi? Coba kalian pikirkan terlebih dahulu. Nah, biasanya gini ya, ilustrasi kalian merasakan kedinginan, pasti memeluk tubuh kalian. Nah, coba kalian pikirkan terlebih dahulu, kalian jawab pada diri kalian sendiri, nanti kita samakan jawabannya, apakah jawaban kalian sama dengan jawaban Ibu? Oke, kalian stop dulu, coba pikirkan. Sudah? Baiklah, kita samakan ya. Dingin adalah bentuk tidak adanya kalor. Semakin sedikit kalor yang terdapat dalam suatu benda, maka suhunya akan rendah. Begitu juga sebaliknya. Semakin banyak kalor yang terdapat dalam suatu benda atau sistem, maka suhunya akan semakin tinggi. Bisa dipahami? Oh, belum, Bu. Oke, kita lanjutkan. Nah, jadi kenapa kita merasa kedinginan? Karena kalor yang ada dalam tubuh kita itu sedikit. Atau kenapa kita merasa kepanasan? Karena kalor yang ada dalam tubuh kita itu tinggi. Seperti itu ya. Oke, kita Baiklah, suhu dan kalor adalah dua besaran yang saling berkaitan satu sama lain. Adanya suhu disebabkan karena adanya kalor, dan demikian pula sebaliknya. Perubahan dua besaran ini terjadi untuk mencapai keadaan setimbang atau menuju titik kesetimbangan. Jika kalor suatu benda bertambah, suhu benda akan meningkat, lalu akan mencari keadaan setimbangnya sendiri dengan volume dijaga konstan. Bu, aduh aku masih bingung, tidak paham. Oke, kita ambil contoh ya. Nah, jika kita merasa panas, kita akan memakai pakaian yang tipis atau masuk ke dalam ruangan yang lebih dingin agar kalor tubuh dapat berkurang. Sebaliknya, jika kita merasa kedinginan, kita akan memakai pakaian tebal dan mengkonsumsi minuman yang hangat. Semua itu dilakukan untuk menjaga suhu tubuh kita agar stabil. Jadi kalau kita merasa kedinginan berarti apa? Kalor yang ada dalam tubuh kita sedikit. Makanya kita mencari nih agar tubuh kita setimbang nih kalornya, yaitu mencari pakaian yang hangat dan meminum susu yang hangat atau minuman yang hangat. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita kepanasan kebalikannya, berarti kalor yang ada dalam tubuh kita banyak. Untuk menguranginya, kita akan mencari pakaian yang tipis atau masuk ke dalam ruangan yang memiliki pendingin. Seperti itu contohnya ya. Bisa dipahami anak-anak? Kita lanjutkan. Nah, bisa dipahami dari yang Ibu sampaikan tadi ya, untuk suhu dan kalor. Baiklah. Nah, suhu adalah ukuran dingin atau panasnya suatu benda atau sistem. Untuk mengetahui besar suhu suatu benda dapat digunakan alat ukur yang disebut dengan termometer. Sudah tahu termometer yang seperti apa? Nah, Ibu yakin kalian sudah paham ya, atau dalam kondisi pandemi seperti ini pernah ada yang ke sekolah ya, meskipun dibagi shift, kalian pasti akan diukur dulu suhunya. Nah, itu termogan ya, tapi
tidak jauh beda bentuknya seperti itu. Jadi termometer kalian juga biasanya sudah melihat, minimal melihat, atau waktu SMP kalian pernah melihat termometer. Kalau belum, ayo kita belajar bareng-bareng. Nah, cara penggunaan termometer adalah dengan menempelkan termometer pada benda yang akan diukur suhunya. Setelah disentuhkan, maka akan terjadi aliran kalor dari benda ke termometer. Setelah termometer dan benda mencapai kesetimbangan, kita dapat membaca suhu benda pada termometer tersebut. Oke, ada yang tahu nggak termometer itu berapa macam jenisnya? Oke, ternyata ada 2 jenis ya. Yang pertama adalah termometer badan. Nah, seperti pada gambar di bawah, itu ada termometer badan yang analog dan digital. Mungkin ada sebagian dari kalian yang mempunyai termometer ini di rumah. Nah, itu adalah alat untuk mengukur suhu. Nah, kalau kalian demam, diukurnya pakai apa? Pakai termometer, berarti aliran kalor yang ada di dalam tubuh kalian terbaca ke termometer. Seperti itu cara kerjanya. Yang kedua itu adalah termometer termometer laboratorium. Bentuknya seperti ini. Ada yang pernah melihat di rumah termometer laboratorium, atau kalian pernah menggunakan praktikum ini di sekolah, di SMP? Kalau belum, nah seperti ini ya gambarnya atau bentuknya seperti ini tentang termometer laboratorium. Kemudian kita lanjutkan. Termometer ada berbagai macam dengan skala interval yang berbeda dan satuan yang berbeda pula. Di bawah ini adalah perbandingan skala berbagai termometer dengan satuan suhu yang berbeda pula. Nah, kira-kira yang kalian ingat tentang skala termometer apa aja nih? Yang pasti kalian mengenal termometer dengan skala Celcius ya. Ya, karena biasanya di termometer itu skalanya menggunakan derajat Celcius. Ada lagi yang diingat? Ya, betul, Fahrenheit, kemudian Reaumur, dan Kelvin. Biasanya itu 4 skala yang kalian ingat. Nah, kita lihat gambar yang akan Ibu paparkan. Nah, ini adalah berbagai skala dari termometer. Nambah satu ya, apa itu? Rankine ya. Jadi ada Celcius, Fahrenheit, Kelvin, Reaumur, dan Rankine. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, kenapa sih kita harus tahu skala Celcius, Fahrenheit, Kelvin, Reaumur, Rankine? Karena bisa saja kita menggunakan termometer Celcius, tapi harus dikonversi ke skala Kelvin. Berapa hasilnya? Atau harus dikonversi ke skala Reaumur, berapa hasilnya? Gitu. Kadang ada yang seperti itu. Ya, mungkin lebih enak kalau kelimanya ada ya, termometer dengan kelima skala tersebut. Nah, kalau cuma ada satu misalnya Kelvin doang tapi ingin dikonversi ke Reaumur, kita nggak tahu nih kalau nggak ada termometer lain. Nah, itulah makanya kita akan mempelajari cara menghitung atau mengkonversi dari skala satu ke skala yang lain. Bisa dipahami ya? Baiklah. Perbandingan skala dari berbagai termometer adalah sebagai berikut. Nah, C itu untuk Celcius, F itu untuk Fahrenheit, K itu untuk Kelvin, R itu untuk Reaumur, dan RK itu untuk Rankine. Bisa dipahami ya? Oke. Nah, di sini kalian akan memperhatikan ada yang 100 derajat berbanding 180 derajat, berbanding 100 derajat, berbanding 80 derajat, dan berbanding 180 derajat. Bu, ini dari mana? Nah, perhatikan titik tetap atas dan titik tetap bawahnya nih. Untuk Celcius yaitu 0 derajat sampai 100 derajat. Berarti 100 dikurangi 0 berapa? 100. Ya, pintar. Kemudian titik Fahrenheit nih, titik atasnya adalah 212 dan titik bawahnya adalah 32. Nah, 212 dikurangi 32 berapa? Ya, pintar, yaitu 180. Kita lanjutkan kembali, Kelvin nih. 373,15 dikurangi 273,15, mohon maaf. Berapa nih kalau dikurangnya itu 100. Bisa dipahami ya, begitu juga dengan Reaumur dan Rankine. Jadi kalian tahu nih, 100, 180, 180 dan 180 itu dari mana? Oke.
Yang bawah itu adalah diperkecil kembali, yaitu dibagi 20 ya, 100 bagi 20 berapa? 5. 180 bagi 20, 9. 100 bagi 20, 5. 80 bagi 20, 4. 180 bagi 20, 9. Jadi 5 berbanding 9 berbanding 5 berbanding 4 berbanding 9. Awas, kalian harus ingat nih, biar kalian paham mengenai rumus nih. Kenapa Bu kita harus mengingat? Nah, karena ini akan diterapkan dalam rumus. Jangan pusing ya, kita ambil enjoy saja. Yang pertama, konversi dari Celsius ke reamur atau dari reamur ke Celsius. Nah, T derajat Celsius berbanding T derajat reamur sama dengan 5 berbanding 4. Kenapa 5 berbanding 4? Karena Celsius itu 5 dan reamur adalah 4. Ya, bisa dipahami? Oke. Yang atas adalah T derajat Celsius sama dengan 5/4 kali T derajat reamur. Dan kalau yang bawah yaitu T derajat reamur sama dengan 4/5 kali T derajat Celsius ya. Bu masih pusing, nggak masalah. Yang penting kalian paham dulu di sini, tahu dulu lah, minimal tahu dulu. Nanti akan Ibu sampaikan lebih rincinya lagi. Nah, baiklah, ini yang selanjutnya nih. Untuk Celsius ke Fahrenheit dan begitu juga sebaliknya. Yaitu T derajat Celsius berbanding T derajat Fahrenheit dikurangi 32 sama dengan 5/9. Nah, 5/9-nya mah tahu ya. 5 berbanding 9-nya mah kalian tahu kan? Nah, ini Bu kenapa negatif 32? Nah, kita lihat nih untuk T derajat Celsius itu titik bawahnya 0. Jadi tidak usah digunakan, nggak apa-apa karena 0. Nah, tapi untuk Fahrenheit titik bawahnya adalah 32. Jadi kita harus tuliskan yaitu ya negatif 32. Bisa dipahami ya? Nah, begitu juga dengan rumusnya. Bisa dilihat di situ untuk yang kedua dari atas itu untuk mencari dari Fahrenheit ke Celsius dan untuk yang paling bawah itu dari Celsius ke Fahrenheit. Seperti itu ya. Kita lanjutkan kembali. Nah, ini Kelvin dan sebaliknya. Nah, lihat nih titik bawah Kelvin berapa? 273. Oke, yang 0,15 kita tidak gunakan ya, jadi diabaikan, dibulatkan saja menjadi 273. Berarti T derajat Celsius berbanding TK dikurangi 273 karena titik bawahnya adalah 273 dengan perbandingan 5 berbanding 5. Celsius dan Kelvin, lihat ya 5 berbanding 5. Iya, bisa dipahami. Oke, rumusnya untuk mencari dari konversi Kelvin ke Celsius adalah T derajat Celsius sama dengan TK dikurangi 273. Nah, sebaliknya dari Celsius ke Kelvin adalah T derajat Celsius ditambah 273. Bisa dipahami ya? Begitu juga banyak nih di sini. Kalian bisa baca konsepannya sama seperti itu ya, cara mencarinya kenapanya. Kalian bisa lihat. Nih ada banyak ya, dari Celsius ke Rankine, ada Fahrenheit ke Kelvin, kemudian Fahrenheit ke Rankine, ada Kelvin ke Rankine dan sebaliknya. Oke, boleh nih di screenshot karena ini bisa digunakan sekali untuk perhitungan nanti. Selanjutnya kita ke contoh soal nih. Kadang kalian lebih mudah memahami materi itu kalau misalnya Ibu menjelaskan dengan contoh soalnya. Baiklah, kita ke contoh soalnya ya. Suhu suatu ruangan menunjukkan angka 32. Jika diukur dengan termometer Celsius, tentukan suhu ruangan jika diukur dengan reamur, Fahrenheit, Kelvin, dan Rankine. Nah, dari soal tersebut, suhu ruangan itu diukur dengan termometer Celsius menunjukkan 32 derajat Celsius. Dari soal ini meminta tolong konversi ke dalam reamur, Fahrenheit, Kelvin, dan Rankine. Kita cari dulu nih, diketahuinya apa? Berarti T derajat Celsiusnya adalah 32 derajat Celsius. Oke, ditanyakannya adalah yang pertama T derajat R, yang kedua T derajat F, yang ketiga yaitu TK, dan yang terakhir T derajat Rankine. Bisa ya dipahami, dan rumus yang tadi kita gunakan di sini nih, yaitu konversi dari Celsius ke reamur, dari Celsius ke Fahrenheit, dari Celsius ke Kelvin, dan dari Celsius ke Rankine. Nah, yang pertama, dari Celsius ke reamur, yaitu
T derajat Reaumur sama dengan 4/5 dikali T derajat Celcius sama dengan, tulis lagi 4/5 kali 32. Tadi derajat Celciusnya berapa suhu yang diukur, yaitu 32. Masukkan 4 dibagi 5 dulu kali 32. Hasilnya 25,4 derajat Reaumur. Bisa dipahami ya? Kita lanjutkan soal yang kedua, yaitu konversi dari Celcius ke Fahrenheit dengan rumusnya adalah 9/5 kali T derajat Celcius ditambah 32. Kita masukkan 9/5 kali 32 tambah 32. Ya, ini selesaikan terlebih dahulu. Jadi itu yang di dalam kurung kalian selesaikan terlebih dahulu. 9 dibagi 5 dikali 32. Hasilnya berapa? Ditambah 32. Jadi hasil akhirnya adalah 89,6 derajat Celcius. Bisa dipahami ya? Coba kalian simak terlebih dahulu. Kalau ada pertanyaan kalian tulis, nanti kalian sampaikan kepada ibu, bisa lewat WA atau lewat WA grup di kelas ya. Yang ketiga apa tadi, yaitu konversi dari Celcius ke Kelvin. Baik, nah ini yang biasanya yang paling mudah dan paling banyak di soal. Jadi kalian harus ingat untuk yang ini ya. Semuanya juga kadang sering ditanyakan, tapi yang C ini biasanya sangat-sangat sering digunakan, yaitu dari Celcius ke Kelvin. Rumusnya mudah sekali, yaitu T derajat Celcius ditambah 273 sama dengan, tadi T derajat Celciusnya berapa? 32 ditambah 273. Hasilnya adalah 305 Kelvin. Bisa ya? Dan yang terakhir, dari Celcius ke Rankine. Nah ini yang agak lumayan panjang ya dari jawaban, yaitu rumusnya adalah 9/5 kali T derajat Celcius ditambah 491. Kita masukkan 9/5 dikali 32, tadi derajat Celciusnya adalah 32, tambah 491. Nah, ini selesaikan dulu yang di dalam kurung. 9 dibagi 5 kali 32. Hasilnya adalah 57,6. Kemudian ditambah 491, yaitu 548,6 derajat Rankine. Bisa dipahami ya? Nah, ini Ibu jelaskan dari soal. Sekarang kalian akan melihat video tentang bagaimana nih cara penggunaan atau menghitung dari termometer laboratorium. Maka dari itu kalian harus menyimaknya sampai akhir ya.